Kalau sekarang itu jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Maksud aku pengen ketemunya berdua dulu dah, mendingan. Bagusnya sih, karena aku punya trauma itu sih tadi. Usai sempat bungkam, Insanul Fahmi akhirnya muncul ke hadapan publik. Untuk kali pertama, pengusaha berusia 26 itu tampil dan buka suara demi memberikan klarifikasi soal prahara rumah tangga dengan sang istri yang ikut menyeret selebritis Inara Rusli. Berdasarkan pengakuannya, langkah ini diambil oleh Insanul Fahmi guna mengakhiri beragam spekulasi yang kadung bergulir liar di luar sana. Apalagi, Insan turut menduga adanya pihak yang membuat keruh perkara ini. Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu cerita sebenarnya kan. Tapi aku sekarang mulai muncul karena memang udah banyak berpikir lah. Banyak berpikir, sepertinya orang-orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa. Ya kan? Karena memang sekarang ini udah ditunggangin oleh banyak pihak. Sehingga memang ya rumah tanggaku jadi makin kacau. Tudingan soal adanya pihak yang sengaja memperkeruh suasana bukanlah satu-satunya dugaan yang dituturkan Insanul Fahmi dalam penampilan perdananya di hadapan awak media. Karena dalam kesempatan yang sama, Insanul Fahmi juga menyuarakan cerita tentang adanya pihak yang diduga berupaya menghancurkan rumah tangganya dengan memberikan rekaman CCTV ke tangan Mawa. Padahal, kala itu Insan sedang berupaya untuk mempertemukan Mawa dan Inara secara langsung guna bermediasi secara kekeluargaan. Lantas, seperti apakah penjelasan Insan terkait hal tersebut? Jadi aku waktu itu ya udah proses memberitahu. Dan sebenarnya sebelum viral itu memang kita udah mengagendakan buat ketemu bertiga. Cuman karena aku punya deadline pekerjaan, aku selesain dulu rencananya. Dan pada saat itu memang ada direncanakan ketemu bertiga. Nggak tahu datang satu orang ini, nggak tahu ujuk-ujuk ngasih CCTV. Harusnya kalau niat orangnya baik, nanya sama aku, tabayun, kirim, tanya, ini memang bener gini, kalian ada apa kok sampai begini, tanya. Ya kan, harusnya seperti itu. Ini datang ujuk-ujuk. Memang niatnya ngancurin berarti. Aku nggak tahu ada niat jahat seperti apa gitu. Ya itu biar kita kasih ini aja lah kepada Bapak Kepolisian, ya penyidik kemarin. Aku nggak bisa nuduh langsung sih. Nggak bisa nuduh langsung, tapi yang jelas ini menurut aku di belakang ini komplotan. Memang udah komplotan, jadi kalau menurut aku belum bisa nuduh secara personal. Karena ini memang terorganisir banget dan pas banget memang momentumnya ada momentum di urusan rumah tanggaku gitu. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa-siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang, itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percayalah, karena memang banyak sih pasalnya kemarin bisa dikenain. Bukan ilegal akses aja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto, kemudian ada macam-macam. Ya aku nggak bisa bilang di sini, itu biar nanti jadi tugas bapaknya aja. Tapi memang untuk saat ini memang bukti-buktinya sudah kita kumpulkan semuanya. Jadi selama 1 bulan belakangan ini aku kalau kelihatan diem sebenarnya bukan diem, tapi kita juga ngulik-ngulik ya. Kalau menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih, buat ngancurin kita bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kelihatan sana sini, jadi BA sana sini, banyak endorse, kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka orang-orang yang punya kepentingan. Banyak cerita yang diungkap Insan kala itu, termasuk juga tentang apa yang selama ini terjadi di dalam kehidupannya dengan sang istri, Wardatina Mawa.
Mulai dari sikap Mawa selama berstatus sebagai istri, hingga batu kerikil kecil yang menjadi hambatan dalam rumah tangga mereka. Lantas, seperti apa pengakuan Insan soal pernikahannya dengan Mawa? Jadi memang ini tuh memang udah banyak banget berita-berita yang dipelintir. Jadi memang kisahnya itu memang dari awal aku nikah 7 tahun, ya kan. Dari awal itu memang memang udah ada konflik. Dari awal memang udah ada konflik. Terus 2023 itu aku ngomong sama Mawa kalau aku udah nikah lagi, padahal belum. Dengan harapan aku pingin Mawa jadi lebih lembut, tutur katanya jadi lebih baik, mengerti momentum saat berbicara. Dan waktu itu dia sempat mengiyakan, sempat bilang iya, terus lanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti itu. Karena dia berubah, terus habis itu aku ngomong kalau waktu itu aku bohong, aku tidak menikah lagi. Dan aku harap Mawa jadi lebih baik sama seperti waktu itu. Nah, itu yang buat aku punya persepsi bahwasanya kayaknya lebih baik poligami aja, lebih baik nikah lagi. Kalau bisa ngerubah Mawa seperti itu caranya, kenapa tidak, gitu kan. Karena waktu itu memang dari 2023 walaupun sudah berubah, tapi konflik lagi, ya kan. Karena tadi cara bicara, komunikasi, sama kalau misalnya yang dilihat di podcast Densu, setiap tahun, setiap hari, kayak gitu yang aku terima. Jadi cara ngomongnya tuh ngeras. Aku pulang kerja capek diras, ya kan. Pulang kerja capek, kadang-kadang nggak lihat momentum, nanya. Bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek, tanpa alasan yang objektif. Mungkin terlalu posesif juga, itu yang buat kadang-kadang nggak nyaman. Kayak kadang karyawannya waktu itu karyawan yang ya salah satu karyawan terbaik, terus habis itu minta dikeluarin tanpa alasan yang jelas. Terus habis itu dia bilang ngeluarin statement bahwasanya lebih baik aku atau dia yang keluar lah, urusannya apa. Banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Dan yang paling sulitnya itu emang untuk urusan berhubungan juga dia sering nolak. Kemunculan Insanul Fahmi tentunya berhasil memancing reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali pula dari Mawa. Ya, tak berselang lama dari kemunculan Insan, Mawa sontak menyuarakan tanggapannya lewat sebuah pesan tegas yang ia bagikan melalui laman media sosial. Dari kemarin, aku memilih diam dan menyibukkan diri. Menolak panggilan jurnalis karena tak ingin membuka lebih dalam tentang kamu. Tapi ternyata, kamulah yang memilih ruang itu dan untuk menjelekkan seorang istri yang setiap harinya berusaha berbuat baik dan mempertahankan hubungan kita. Unggahan tersebut kemudian ditutup oleh Mawa dengan sebuah doa, di mana ia mengaku hanya akan mengadu kepada Sang Maha Pencipta. Sekarang saatnya mengadu sama Allah. Di sepertiga malam ini, aku tak membawa pembelaan, hanya kejujuran dan air mata. Ya, aku berharap sebenarnya kalaupun ada pihak-pihak media, adapun pihak-pihak orang, kelompok, ya izin juga mungkin dari pihak polisian, bantulah kami bermediasi sebenarnya. Karena kan selama ini aku coba untuk berkomunikasi, ya kan, itu selalu nggak dibolehin. Aku nggak tahu apakah karena kalau kami udah mediasi kontennya jadi habis, aku nggak tahu, ya kan. Makanya aku berharap ya sebenarnya bisa bertemu. Apalagi anak, aku udah hampir 2 bulan nggak ketemu sama dia juga. Aku juga udah hampir nggak ketemu sama ibuku hampir 2 bulan gara-gara ini. Semuanya hancur. Usaha juga hancur semuanya. Karyawan-karyawan juga semuanya pada kasihan. Padahal mereka juga butuh makan. Cuman imbas dari ini, ya aku mencoba mempertahankan sebagai laki-laki. Aku juga mau ngasih contoh yang baik. Tapi kalau misalnya dari sisi Mawa kan bercadar. Mawa harusnya ngerti Islam, harusnya tahu jadi istri yang baik seperti apa. Kan aku bukan nggak memenuhi segala kewajibanku, hak-hak dia juga aku penuhin, apa yang kurang. Ya dia harusnya juga bisa
melihat itu gitu kan. Lagi pula kan aku juga tujuannya ke depan bisa kolaborasi, bukan aku biarin. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Ya ini tuh udah banyak banget dilebih-lebihkan karena ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sebenarnya buat Mawa terutama tolong sadar, ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Banyak banget orang-orang di belakang yang punya kepentingan. Kita ini jadi boneka doang. Makin dramanya makin panjang, makin seneng orang-orang. Astagfirullah. Tak hanya memberikan klarifikasi soal prahara rumah tangganya dengan Mawa, dalam kesempatan yang sama, Insanul Fahmi turut memberikan penjelasan pula terkait pernikahannya dengan Inara yang kini ramai diperbincangkan. Insan mengaku, hingga detik ini ia masih memperjuangkan Inara sebagai istrinya. Mengingat Inara pun masih menjalankan tugas sebagai istri yang baik untuknya. Ditambah lagi, Insan sudah berkonsultasi dengan Buya Yahya demi mencari jawaban terbaik. Lantas, apa yang membuat Insan masih memegang prinsip untuk berpoligami? Serta bagaimanakah pula hubungannya dengan Inara saat ini? Ya kalau sekarang ini kita jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Dua-duanya aku berjuangin, kan harus adil kan. Dia ikut aja sih, dia ikut aja mana baiknya pastinya. Cuman yang jelas dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Jadi tapi ya untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut nggak kondusif kan. Jadi ya udahlah kami masing-masing dulu. Waktu itu kan karena Buya ngechat aku, Buya juga ngechat Ina, itu ngechat Mawa juga. Ya nasihat-nasihat dari ulama lah yang menurut aku bisa buat jadi lebih damai gitu kan. Kayak aku nggak tahu gimana Buya ngechat Ina, tapi ngechat aku kayak udahlah kamu sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab, bawa kedamaian, gak usah terlalu terikut-ikut ini media hasutan orang lain dan lain-lain. Udah kita maunya semua damai-damai. Udah waktu itu diundang sama Buya, kita ngobrol. Jadi kayak alhamdulillah sih dapat banyak insight lah. Jadi coba deh. Balikan sama Inara? Enggak, setelah ketemu Buya. Setelah ketemu Buya. Karena waktu itu sebenarnya harusnya ada Mawa juga. Harusnya ada Mawa juga. Enggak tahu aku menolak atau enggak, tapi katanya enggak merespon. Karena mau gimana pun ini semua udah berjalan ya. Mau gimana pun ini semua udah berjalan. Jadi mau gimana pun aku sebagai laki-laki juga harus gentle, harus bertanggung jawab lah. Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang mudah cerai, mudah ini itu apa semua segala macam, cerai, habis nikah lagi. Menurut aku kayak terlalu ini banget sih, kayak nggak baik kalau kayak gitu. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah penghabisan pastinya. Itu bukan ranah saya, mohon maaf, bukan ranah saya. Jadi aku bicara dari sisi syariatnya, walaupun mungkin tampilan aku nggak baik, nggak sebaik Mawa, paling nggak aku mengindahkan aturan syariat bahwasanya aku sebagai laki-laki, sebagai suami aku memperjuangkan. Jadi tanggung jawab aku nanti di akhirat udah selesai. Karena aku disuruh memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau misalnya dari sisi Mawanya seperti itu, aku juga nggak mau harga diri aku diinjak-injak, harga diri keluargaku diinjak-injak. Jadi ya kalau misalnya memang mau seperti itu ya tafadhol, aku silahkan aja. Ya kan yang penting tanggung jawab aku udah aku tunaikan. Kemunculan perdana Insanul Fahmi lantas ditutup dengan sebuah pesan indah yang ia tujukan kepada Inara Rusli, sang istri siri. Di mana Insan berharap Inara diberikan kesabaran dari Sang Maha Pencipta demi menghadapi ini semua. Insan pun berharap polemik tak berkesudahan ini dapat mereka lewati bersama-sama. Sabar terus, ya banyak-banyak berdoa. Pastinya apapun semuanya pasti terlewati lah. Apapun semuanya terlewati insya Allah. Tolong jangan dengerin kata orang lain, karena yang jalanin rumah tangga itu kita sih. Tolong sadar bahwasanya banyak orang-orang yang menunggangi untuk kita. Jadi memang sebenarnya ini sebelum terjadinya keributan seperti ini, memang ini aku tuh memang lagi proses untuk memberitahu Mawa. Karena Inara pada saat itu mau mundur aja. Aku bilang waktu itu kayak
bagus aku kasih tahu aja, bagus kita transparan aja lah, udah baik-baik, aku juga nggak enak sama Mawa, udahlah aku mundur aja. Kamu yakin mau ngasih tau Mawa? Katanya, iya aku kasih tau Mawa deh, tapi aku nggak mau jadi penjahatnya loh ya, kata dia waktu itu. Jadi sebenarnya Inara kasihan di sini, dia nggak ada ikut-ikut sebenarnya gitu, nggak ada ikut-ikut, dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dicap ini apa semua segala macam nih, terutama buat ibu-ibu gitu kan, ya Allah kasihan banget, nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi aku waktu itu ya udah proses memberitahu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.